بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأولادنا وجيراننا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita belajar, sama-sama kita niatkan nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Tayyib, kemarin kita sudah belajar tentang muqaddimah terkait kitab Jala'ul Afham. Halaman 12. Sababu insya'i hadhil manzumati. Sebab asal muasal munculnya syair ini, syair Aqidatul Awam. Naqala al-ulama'u 'anil nazimi qissatan tarifatan fi sababi nazmihi hadhil manzumati. La ba'sa binaqliha wa hiya. Para ulama mengambil riwayat atau mendengar langsung daripada pengarang syair atau yang meriwayatkan syair sebuah kisah yang torifah. Torifah itu yang menakjubkan. Kalau di kamus ulun cari maknanya torifah itu aneh. Aneh bagi kita, tapi bagi para muhibbin ahlul qulub itu merupakan hal yang apabila tidak mendapatkannya termasuk aib. Fi sababi natmihi hadhil manzumati. Sebab munculnya nadom ini, syair ini. La ba'sa binaqliha wa hiya. Tidak apa-apa kita kutip di kitab ini berdasarkan uraian atau penjelasan yang disampaikan langsung oleh pengarang syair. Wahia, ini teksnya. Annan nazima rahimahullahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Pengarang syair
semoga Allah Ta'ala selalu memberi rahmat kepada Sidin, ra'an nabiyya, bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermimpi Nabi ini merupakan sesuatu yang luar biasa, menakjubkan. Wa ashabahu, bukan hanya baginda Nabi saja, beserta para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, waqifuna haulahu, mereka berdiri di sekitar pengarang. Pengarangnya siapa? Sayyid Ahmad Marzuki. Wa qala lahu, dan Nabi bersabda kepada Sayyid Ahmad Marzuki, Iqra manzumat at-tauhidi allati man hafidhaha dakhala al-jannata. Baca syair isinya tentang tauhid, yang mana di antara faidahnya, barang siapa yang memelihara syair tersebut, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, syair aqidatul awam tadi. Artinya memelihara itu ada yang memaknai mahafal. Dari mahafal mencari pahaman. Dari dapat pahamannya sudah kawa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka natijahnya masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnata. Dan tercapai maksud tujuan, apa hajat, apa keperluan, apa yang diinginkan hati, min kulli khairin, dari semua hal yang baik-baik, wa faqal kitab wa sunnah, yang mana hal yang baik-baik tersebut sesuai cocok dengan Al-Quran dan hadis. Faqala lahu, maka berkata Sayyid Ahmad Marzuki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah?" Syair apa itu ya Rasulullah? Apa isi syairnya? Faqala al-ashabu lahu, maka di antara sahabat ada yang menyahut bahasanya kepada Sayyid Ahmad Marzuki. Isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Dengarkan apa yang disabdakan atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, "Qul abda'u bismillahi warrahmani." Aku katakan, abda'u bismillahi warrahmani, ucapkan. Faqala, diumpati sidina, disuruh Nabi, abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha, sampai akhir daripada nadom syair. Wa huwa qauluhu, paling akhir yang dilajari Nabi langsung itu wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi yang hasil didapat dari mimpi dengan baginda Nabi itu dari awal bait abda'u bismillahirrahmani sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai situ yang dapat dari mimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu, sambil mendengarkan. Yusmi'uhu lah, memperdengarkan syair tersebut. Falamma stayqadha min manamihi, manakala ketika bangun Sayyid Ahmad Marzuki tadi, min manamihi, dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, Sidin membaca apa yang ra'ahu fi manamihi. Jadi bait-bait nadom syair yang Sidin dapatkan melalui mimpi, ketika Sidin bangun daripada guring, langsung qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfudan indahu
min awwalihi ila akhirih. Maka Sayyid Ahmad Marzuki mendapatkan artinya pas bangun nih, aku tadi bermimpi Rasulullah melajari aku tentang bait syair, namanya bait syair. Bait syair tersebut pas sudah selesai sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, bangun Sidin. Pas terbangun itu masih terngiang di hati Sidin apa yang tadi dimimpi oleh baginda Nabi. Pas Sidin ulang-ulangi, nah ternyata hafal. Fawajadahu mahfudan indahu min awwalihi ila akhirih. Dari awal bait sampai wasuhuful khalili wal kalimi, hafal Sidin. Artinya belajar langsung lawan Rasulullah. Thumma ra'an nabiyya. Nah, mimpi yang pertama itu terjadi pada tanggal 6 Rajab tahun 1258. Itu mimpi yang pertama. 1258, sekarang 1441. 41 kan 42. 42. Jadi sekitar ya Pak, jalan 200, kada sampai 200 tahun. Artinya hanyaran aja Sidin. Zaman Sidin nih kada jauh pada zaman kita. Ya kurang lebih kada sampai 200 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi tanggal 6 Rajab tahun 1258, malam Jumat. Itu mimpi yang pertama. Terus summa ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan waqtas sahari fil manami. Kemudian Sidin bermimpi yang kedua kalinya, marratan tsaniyatan waqtas sahar, ketika waktu sahur, fil manam, artinya bermimpi di waktu tidur. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Sayyid Ahmad Marzuki, Iqra' ma jama'tahu, bacakan apa yang telah engkau hafal. Artinya mimpi pertama semalam. Mimpi yang pertama semalam tolong bacakan lagi, ai fi qalbik, yang mana telah engkau hafal di dalam hatimu. Jadi mimpi yang kedua ini dalam syarah kitab yang lain itu tanggal 28 Dzulqa'dah, tahunnya sama. Tanggal 28 Dzulqa'dah tahunnya sama, 1258. Sama pada malam Jumat juga Sidin bermimpi Nabi. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih. Maka Sidin membaca, Sayyid Ahmad Marzuki tadi membaca dari awal bait sampai akhir bait. Ila akhirih ay akhiril bait. Wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyid Ahmad Marzuki tadi berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mimpi yang kedua ini langsung berhadapan, murajaah hafalan yang dilajari Nabi pada mimpi yang pertama. Jadi Nabi mendengarkan. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaqulun, dan para sahabat semoga Allah taala meridhoi mereka, waqifuna haulahu, berdiri di sekitar Sayyid Ahmad Marzuki, yaquluna amin. Jadi amda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani amin. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi amin. Ba'da kulli baitin min hadhil manzumati. Jadi para sahabat mengaminakan setiap tuntung satu bait. Falamma khatama qira'atahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika
Sayyid Ahmad Marzuki tadi menuntungakan qiraatuhu, bacaan terkait syair nazam tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu lima yurdih, terhadap hal-hal yang Allah senangi. Wa qabila minka dzalika, dan Allah menerima apa yang dibaca. Artinya perbuatan baik yang dibaca tadi Allah terima amal tersebut. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi hidupmu. Wa alal mu'minina, dan kepada seluruh kaum mukminin. Wa nafa'a bihal ibadu, dan semoga syair ini, nazam ini bermanfaat bagi hamba Allah. Amina. Jadi Rasulullah langsung yang mendoakan. Amina, istajib ya Allah. Thumma su'ilan nazimu ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumati. Kemudian pengarang Sayyid Ahmad Marzuki pernah ditanya ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumah, setelah wantar di kalangan masyarakat terhadap syair tersebut. Kan di situ ada isyarat supaya wa nafa'a bihal ibadu, artinya dipadahkan kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri aja. Syair ini. Fa ajaba su'alahum, maka Sayyid Ahmad Marzuki menjawab pertanyaan mereka. Fazada 'alaiha manzumatan min qawlihi. Kemudian Sayyid Ahmad Marzuki itu menambahkan nazam syair selanjutnya min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap yang datang dari Rasulullah atau yang Rasulullah sampaikan, fahaqquhu, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah at-taslimu wal qabulu, menerima, tunduk, patuh dan qabul. Jadi mimpi yang pertama itu dari Abda Ubis sampai Wasuhuful Khalili wal Kalimi itu 26 bait. Itu yang hasil dari mimpi. Lalu ditambahi sidin sebanyak 31 bait. Jadi sekitar 57 bait yang akan kita baca, yang akan disyarahkan oleh musannif kitab. Ila akhiril kitabi, sampai akhir kitab, sampai akhir matan Aqidatul Awam. Hada ma akhbara bihil muallifu an nafsihi. Ini keterangan penjelasan yang dijelaskan oleh muallif an nafsihi, sidin langsung yang menceritakan ini secara langsung. Wa nahnu naqalnahu binafsih, dan kami kutip di sini binafsih, sesuai teksnya memang seperti ini riwayatnya. Dalam kitab Nurul Ghalam pun yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, Syekh Nawawi al-Bantani itu teksnya mirip seperti ini. Wal ahdatu 'alar rawi, jaminannya, tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada sidin langsung, 'alar rawi, yang meriwayatkan kisatun tarifatun. Nah, sedikit terkait masalah bermimpi Nabi. Masalah bermimpi Nabi dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, babnya tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah wa la yatamatsalu bi asyaitanu bi wa la yatamatsalu syaitanu bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani, barang siapa yang melihat aku, fil manami, di waktu tidur,
artinya bermimpi. Fasayarani fil yaqadah, maka dia akan melihatku di waktu jaga. Jadi apabila ada orang yang bermimpi Nabi di waktu guring, itu sesuai apa yang terdapat dalam sabda Rasulullah dalam hadis ini, maka di waktu jaga dia juga akan melihat Rasulullah. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan syaitan itu tidak akan mampu menyerupai aku. Artinya amun orang itu kepada atau ada yang menunjukkan bahwa itu adalah nabi, maka itu benar adalah nabi. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan bisa menyerupai baginda nabi. Qala ulama'u, berkata sebagian ulama, makna hadzal hadithi at-tabsyiru bi anna man faza min ummatihi bi ru'yatihi fil manami la budda insyaallah taala ayyarahu fil yaqadah. Berkata sebagian ulama, makna hadis ini merupakan kabar gembira buat siapa? Bi anna man faza min ummatihi bi ru'yatihi fil manami, terhadap orang yang beruntung daripada umat Nabi Muhammad biru yatihi fil manam, kawa bermimpi Nabi di waktu guring. La budda, pasti. Ini ulama yang menjelaskan maksud daripada hadis lah. Insyaallah taala ayyarahu fil yaqadah, dia akan melihat baginda Nabi di waktu jaga. Artinya di waktu kita yang kayak ini bang nak ada guring, bisa melihat baginda Nabi. Walau qubailal mauti bihunaihatin, meskipun jar ulama qubailal mauti bihunaihatin, sekejap sebelum sakaratul maut melihat baginda Nabi sakilas. Artinya kada dusta nih, fasayarani fil yaqadah, pasti akan melihat aku waktu jaga di situ maksudnya masih hidup juga, kada waktu di akhirat, kada masih hidup. Wala yasihhu an yufassara hadzal hadits ala ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil akhirati awil barzakh, dan tidak tepat apabila hadis ini ditafsirkan dimaknai ru'yati ala ru'yatihi fil akhirah. Jadi maknanya itu apabila ada nih yang memaknai bahwa yaqadah itu nanti ketika di akhirat, ketika nanti di barzakh hanya melihat Nabi, itu tidak tepat. Lianna sairal umami tarahu yauma idin, karena seberataan umat akan melihat baginda Nabi ketika di akhirat, bagi yang masuk surga, bagi yang ahlul jannah. Selanjutnya ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mauhibatun minallahi ta'ala la tunalu bikasratil ibadah wal ilmi. Bermimpi baginda Nabi itu merupakan mauhibah, pemberian daripada Allah Ta'ala. La tunalu bikasratil ibadati wal ilmi, itu tidak diperoleh dengan banyaknya beribadah, banyaknya ilmu seseorang. Fakam minal awami yatakarraru lahu ru'yatuh sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang awam itu berulang kali pernah bermimpi baginda Nabi. Jadi kada mahaga alim lah bahasanya, kada mahaga istilahnya. Jadi tuan guru dulu hanya kau bermimpi Nabi. Orang biasa pun ternyata bisa jadi diberi Allah wahbi, ilmu wahbi, pemberian anugerah, bisa bermimpi Nabi berulang kali. Wa bi'aksihi al-alimu awil abidu, kebalikannya orangnya alim, orangnya abid, tapi kada pernah bermimpi baginda Nabi. Jadi sifatnya wahbi, pemberian Allah Ta'ala. Wal ghalibu takunu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam biquwwati ta'alluqi wal mahabbati wasyauqi aw ma hada ma'nahu. Dan kebanyakannya Jalsidin amun hendak juga tah bermimpi baginda Nabi, baik orang alimnya kah, abidnya kah, orang apa ibadahnya kah, orang nang luas ilmunya kah, orang nang awam kah, hendak juga bermimpi Nabi itu biquwwati ta'alluqi wal mahabbati wasyauqi. Di antara caranya itu dikuati pintangan ta'alluq hati itu,
perhatian hati kita tuh nak kemana? Amun perhatian misalnya telah urusan dagang aja, atau misalnya urusan gawian aja, atau misalnya urusan pintangan, aku ketuju lawan ini itu Rasulullah. Ada tapi diingat ta'alluq hatinya tadi, kecintaannya tadi, wasyauqi kerinduannya. Di apa supaya rindu? Ya tadi mengaji. Di antara kitab yang membahas tentang Nabi baik dari segi fisik dan dari segi akhlak yaitu kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Itu di antara kitab yang menjelaskan tentang pribadi Nabi. Kenapa perlu belajar tentang pribadi Nabi? Supaya kita tahu kehebatan Nabi. Amun tahu kehebatan Nabi, kita laluai, wah Rasulullah hebat benar aja. Kalau bahasa kekanakan itu istilahnya lah, ini melihat di TV itu Superman atau melihat Spiderman, lalu ya men Spiderman, ya baju tukarakan baju Spiderman, ya tapi abahnya Superman dia dikatakan di gulu terbang, bahasanya ta'alluq hatinya tuh nah kekanakan ta'alluq hatinya ke Superman. Kenapa? Karena ia melihat Superman tuh hebat. Lalu bang, di apa caranya hendak mengetahui Rasulullah itu hebat? Mau kada mau dicari pribadi kisah-kisah Sidin. Lalu dari kehebatan Sidin itu, lalu hati pina mencari-cari nih. Kalau bahasa kitanya telah kalau kita tuh ngefans lawan, kalau di Mesir Abu Trika dulu lah. Kalau ngefans dengan Diego Maradona, lalu mencari, wah Maradona ini siapa? Oh, apa keistimewaannya? Langsung hati ini berpikir untuk mencari, oh inya itu kah? Oh kelebihannya di sini, kelebihannya ini. Lalu mencari kelebihan. Pas semakin banyak dapat kelebihan terkait nang apa yang diketujuinya, semakin cinta inya lawan apa yang diketujuinya tadi. Sama dengan Rasulullah. Bagaimana semenjak kecil kita ini sebujurnya sudah diberi modal apa? Modal supaya kawa melatih perhatian itu katuju kemana? Katuju masalah dunia kah? Katuju kebebinian kah? Katuju mengingat Rasulullah kah? Jadi diantaranya tadi membacai kitab atau belajar kitab yang terkait tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang alih contohnya ya kakanakan tadi melihat ta'alluq hatinya itu melihat baju Spiderman, melihat ada terbang kayak ini, ya Superman. Bahasanya mulai halus, sudah diberi Allah Ta'ala modal untuk ta'alluq hati itu hendak kemana. Nah dari situlah karancakan menggenang Rasulullah akhirnya ingat Rasulullah. Dan ada juga caranya di antara cara yang lain yang dilajari oleh guru. Apabila hendak melakukan sesuatu, kenapa makan tangan kanan? Rasulullah makan tangan kanan. Kenapa rancak benar senyum? Rasulullah rancak senyum. Kenapa istilahnya memasang sandal itu yang sebelah kanan? Rasulullah memakai sebelah kanan. Kenapa? Misalnya ketujuh menuntut ilmu, karena Rasulullah menyuruh menuntut ilmu. Jadi ngaran Rasulullah itu sering terulang-ulang. Gara-gara terulang-ulang akhirnya menancap di dalam hati. Akhirnya takajud. Ya Rasulullah. Kenapa? Karancakan menyambat. Gara-garanya apa? Ya tadi. Bahkan ada ulama terkadang saking hendak melatih ta'alluqnya itu lawan baginda Nabi, mencari-cari Nabi itu aman ke WC kayak apa caranya yalah. Nabi itu jakanya tuh hendak makan semangka, kayak apa Nabi makan cara Sidin makan semangka? Kayak apa Nabi makan durian? Saking hendak melatih bahwa hendak mutabaah Rasulullah seikungan. Nah dari mutabaah seikungan itu akhirnya ya tadi Rasulullah aja jadi ingatan.
Rasulullah jadi ingatan, ya terbawa ke mimpi-mimpi. Contoh nang kadang alih, bagi nang beisi anak, kadang-kadangnya meigau malam-malam tetawa sorangan, inya keasikan dengan perilakunya nang di siang hari, terbawa waktu guring. Jadi wajar aja. Jadi biquwwatit ta'alluqi wal mahabbati wasyauqi. Nah, ini qala al-Musanna Ibnu Sa'id al-Qasir, sami'tu Malikan yaqul, ma bittu lailatan illa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Malik pernah bepadah yaqul, ma bittu lailatan illa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidaklah aku setiap malam itu melainkan bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Imam Maliknya ini Imam Malik Darul Hijrah, maka wajar aja. Kenapa? Karena Sidin itu pintangan masalah hadis dasar. Nah, top benar. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Muwatta. Kenapa? Karena adab dan etika Sidin itu kuwatut ta'alluqnya. Iya benar. Hadis hafal, amun hadis hafal kan nyaman aja lagi. Oh, kayak ini ke Rasulullah aja. Misalnya waktu mengajar kayak apa sih Din? Waktu misalnya lagi makan kayak apa? Waktu ngobrol lawan kawan kayak apa? Akhirnya tak biasa ingat Rasulullah. Kada ingat lagi yang lain. Sampai terbawa ke mimpi. Alhamdulillah. Nah, terkait yang di kitab ini, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami wa amarahu bi syai'in aw nahahu anhu fa in kana dzalikal amru la yukhalifu syari'ata fayanbaghi imtithalu amrihi. Nah, terkait kan mimpi nih. Sayyid Ahmad Marzuki bermimpi bahwa Sidin dilajari oleh baginda Nabi. Isi mimpinya apa? Syair tentang tauhid. Lalu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, pengarangnya Habib Zain bin Smith, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manan, barang siapa yang bermimpi baginda Nabi di waktu tidur. Nah, dalam waktu tidur itu wa amarahu bi syai'in au nahahu anhu. Nah, waktu guring itu Nabi bapa padahan. Imma Nabi itu menyuruh atau melarang. Fa in kana dzalikal amru la yukhalifu syari'ata fayanbaghi imtithalu amrih. Lalu tafsil dirinci. Apabila perintah tersebut la yukhalifu syariah, tidak bertentangan dengan syariat, artinya pas saja tah sesuai dengan syariat, fayam bagi imtithalu amri, maka sepantasnya seharusnya imtithalu amri, gawi napa nang disuruh Nabi ketika waktu bermimpi. Lakin ala sabilil istihbab, akan tetapi hukumnya apabila dikaitkan dengan hukum taklifi itu mustahab, sunnah digawi. La ala sabilil wujub, bukan wajib. Jadi apabila Nabi melajari sesuatu bapak pada dalam mimpi, sunnah digawi. Wa fi haqqi nafsihi faqat, dan itu pun tertuju kepada orangnya aja. Siapa yang dimimpi itu yang terkait perintah itu untuk inya aja. Wa fi haqqi nafsihi faqat. Tuh, ini masih muqayyad lah, masih istilahnya ada komanya. La fi haqqi gairi, bukan kepada yang lain. Illa, nah kecuali idza kana bi isyaratin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam lidzalika, melainkan apabila ada isyarat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ma hadza ma'na, adalah isyaratnya. Coba-coba ditereng-tereng di kitabnya. Oh, ada. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina, kepada kaum mukminin. Wa nafa'a bihal 'ibadu, dan semoga bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Artinya, apa yang Sidin mimpi ini bukan hanya tertuju kepada Sidin saja, akan tetapi juga ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu pintangan bermimpi lah. Jadi sah saja apabila ada orang bermimpi Nabi, maka itu memang benar bermimpi tentang Nabi. Nah, ternyata dalam mimpinya ada suruhan atau ada larangan. Oh, tafsil. Apabila dirinci, apabila suruhannya itu sesuai dengan syariat, maka digawi, dan hukumnya pun sunnah
bukan ala sabilil wujub. Itu apabila terus khitabnya kok kepada siapa? Khitabnya kepada pihak nafsih. Itu selama tidak ada isyarat untuk diwantarakan kepada seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ulun tutup, ada pertanyaan? Baik, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha apabila dalam penyampaian baik dari segi perkataan atau tingkah laku maupun gerak-gerik ada yang mu'alah pian-pian kada nyaman, maka ulun minta halal, minta maaf, minta ridha, dan semoga apa yang kita baca hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita mudah hati ini menggawi sesuatu yang mu'alah Rasulullah mesam katuju Rasulullah, dan mudah-mudahan ta'alluq hati kita itu nyaman, mahabbahnya nyaman, syauqnya nyaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ma nawabihi salafun salih la hadratin nabi. Al-Fatihah.